Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Dita Cahyani dari kelas Teknik Informatika A 2022 dengan NIM 2205 1204009. Di sini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Pengertian standarisasi jaringan adalah serangkaian aturan atau ketentuan yang harus diikuti oleh setiap brand atau individu dalam pengaturan dan penggunaan jaringan komputer. Hal ini bertujuan untuk memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas antara perangkat dan sistem yang berbeda. TCP atau IP dan OSI adalah dua model jaringan yang paling banyak digunakan untuk komunikasi. Ada beberapa persamaan dan ketidaksamaan di antara mereka. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa OSI adalah model konseptual yang tidak praktis digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan TCP atau IP digunakan untuk membangun koneksi dan berkomunikasi melalui jaringan. OSI atau Open System Interconnection adalah jenis standar protokol jaringan yang dikembangkan oleh ISO. OSI menjadi standar protokol sebelum TCP atau IP. Pada OSI, lapisan-lapisannya membentuk 7 lapis dengan fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dalam memberikan layanan. Lapisan pertama yaitu fisik, merupakan lapisan paling dasar dalam sebuah jaringan. Dasar komunikasi menggunakan kombinasi bit 0 dan 1 dan bergerak dari satu node ke node yang lain. Layer ini secara khusus mengatur hubungan antar perangkat dan media transmisi, termasuk spesifikasi kabel, tata letak pin, tegangan, adapter, jaringan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sambungan data atau data link, merupakan kombinasi bit yang membentuk kerangka dan bergerak dari satu hop, tempat perhentian ke node ke hop yang lain. Layer ini bertugas mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi pada lapisan fisik. Layer ini juga menyediakan secara fungsional dan prosedural untuk transfer data pada jaringan. Nah, yang ketiga yaitu jaringan. Kombinasi beberapa kerangka dalam sebuah paket dan berkomunikasi antara source host dan tujuan host. Layer ini bertugas mempertahankan kualitas layanan yang diminta oleh lapisan transport, memilih jenis jaringan pada suatu komunikasi dan melakukan routing fungsi, fragmentasi, dan reassembly, serta laporan kesalahan pengiriman. Selanjutnya yaitu transport, berupa komunikasi langsung antara satu proses dengan proses lain. Layer ini bertugas mengendalikan keadaan link menyediakan layanan transfer data pada pengguna aktif. Selanjutnya yaitu sesi. Layer ini bertugas mengatur transaksi dan menghapus segala komunikasi dalam jaringan. Selanjutnya yaitu presentasi. Layer ini bertugas menerjemahkan antara format aplikasi dan jaringan, mengenkripsi informasi atau data yang dikirim, dan mengubah data ke dalam bentuk aplikasi yang menerima. Selanjutnya yaitu application, merupakan lapisan yang paling atas dan paling dekat dengan pengguna akhir. Pada layer inilah diizinkan sebuah jaringan berkomunikasi satu sama lain. Model TCP atau IP mendefinisikan bagaimana perangkat harus mengirim data di antara mereka dan memungkinkan komunikasi melalui jaringan dan jarak yang jauh. Model mewakili bagaimana data dipertukarkan dan diatur melalui jaringan. Ini dibagi menjadi 4 layer yang menetapkan standar untuk pertukaran data dan mewakili bagaimana data ditangani dan dikemas saat dikirim antara aplikasi, perangkat, dan server. Lapisan pertama yaitu network interface. Bagaimana data harus dikirim, menangani tindakan fisik, mengirim dan menerima data, dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan data antara aplikasi atau perangkat di jaringan. Kedua yaitu internet. Layer internet bertanggung jawab untuk mengirim paket dari jaringan dan mengendalikan pergerakan mereka di seluruh jaringan untuk memastikan mereka mencapai tujuan mereka.
Ini menyediakan fungsi dan prosedur untuk mentransfer urutan data antara aplikasi dan perangkat di seluruh jaringan. Yang ketiga yaitu transport. Layer transport bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi data yang solid dan andal di antara aplikasi atau perangkat asli dan tujuan yang dimaksudkan. Ini adalah tingkat di mana data dibagi menjadi paket dan diberi nomor untuk membuat urutan. Yang terakhir yaitu application. Layer application mengacu pada program yang membutuhkan TCP atau IP untuk membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah tingkat yang biasanya berinteraksi dengan pengguna, seperti sistem email dan platform perpesanan. Ini menggabungkan sesi precision layer application dari model OSI. Selanjutnya yaitu TCP dan UDP. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Lalu TCP adalah bagian inti penting dari internet protokol yang kemudian sering disebut dengan sebagai TCP atau IP. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Perbedaan antara TCP dan UDP. Yang pertama yaitu kemampuan koneksi. Bila komputer menggunakan UDP, maka bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP, yang memungkinkan untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Yang kedua yaitu karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Yang ketiga yaitu contoh aplikasi. Aplikasi yang digunakan oleh protokol UDP dan TCP berbeda. Contoh untuk UDP adalah SAN RPC, SNMP, DNS, dan TPTP. Lalu contoh aplikasi untuk TCP antara lain yaitu FTP, SMTP, dan Telnet. Untuk jenis port yang digunakan, UDP menggunakan port 16-bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Untuk transmisi data, pada proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk diagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan TCP, memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut, membuat proses pertukaran data menjadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya yaitu networking protocol. Yang pertama yaitu Address Resolution Protocol (ARP). ARP menerjemahkan alamat IP ke alamat MAC dan sebaliknya, sehingga titik akhir LAN dapat berkomunikasi satu sama lain. ARP diperlukan karena alamat IP dan MAC memiliki panjang yang berbeda. Selanjutnya yaitu Border Gateway Protocol atau BGP. BGP membuat internet bekerja. Protokol perutaian ini mengontrol bagaimana paket melewati router dalam sebuah otonom. Satu atau beberapa jaringan yang dijalankan oleh satu organisasi atau penyedia layanan dan terhubung ke jaringan yang berbeda. BGP dapat menghubungkan titik-titik akhir pada LAN satu sama lain dan dapat menghubungkan titik-titik akhir di LAN yang berbeda satu sama lain melalui internet. Selanjutnya yaitu Domain Name System atau DNS. DNS adalah basis data yang mencakup nama domain situs web dan alamat IP yang sesuai. Orang menggunakan nama domain untuk mengakses situs web, sedangkan perangkat menggunakan alamat IP untuk menemukan situs web. Selanjutnya yaitu Internet Protocol IP. Fungsi IP mirip dengan layanan pos. Ketika pengguna mengirim dan menerima data dari perangkat mereka, data akan disambungkan menjadi paket. Paket-paket tersebut seperti surat dengan 2 alamat IP.
satu untuk pengirim, satu untuk penerima. Selanjutnya yaitu open source path first. Bekerja dengan IP untuk mengirimkan paket ke tujuan mereka. IP bertujuan untuk mengirimkan paket pada rute tercepat yang memungkinkan, yang mana OSPF didesain untuk mencapainya. OSPF membuka jalur terpendek atau tercepat pertama kali untuk paket. OSPF juga mengupdate table routing, perangkat aturan yang mengontrol kemana paket berjalan dan memberi tahu rute tentang perubahan pada tabel routing atau jaringan ketika terjadi perubahan. Selanjutnya yaitu Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. SMTP adalah protokol email yang paling populer, merupakan bagian dari perangkat TCP atau IP dan mengontrol bagaimana klien email mengirim pesan email pengguna. Server email menggunakan SMTP untuk mengirim pesan email dari klien server ke server email penerima. Namun SMTP tidak mengontrol bagaimana klien email menerima pesan, hanya bagaimana klien mengirim pesan. Selanjutnya yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, memberi alamat IP ke titik akhir jaringan agar dapat berkomunikasi dengan titik akhir jaringan lain melalui IP. Kapanpun perangkat bergabung dengan jaringan dengan server DHCP, untuk pertama kalinya, DHCP secara otomatis memberikan alamat IP baru dan terus melakukan setiap kali perangkat berpindah lokasi ke jaringan. Selanjutnya yaitu File Transfer Protocol atau FTP. FTP adalah protokol client server di mana klien meminta file dan server menyediakannya. FTP berjalan di atas TCP atau IP, sedangkan protokol komunikasi dan membutuhkan saluran pemerintah dan saluran data untuk berkomunikasi dan bertukar file. Klien meminta file melalui saluran perintah dan menerima akses untuk mengunduh, mengedit, dan menyalin file, di antara tindakan lainnya, melalui saluran data. Selanjutnya yaitu Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Seperti FTP, HTTP adalah protokol berbagi file yang berjalan melalui TCP atau IP, tetapi HTTP terutama bekerja melalui browser web dan umumnya dikenali oleh sebagian besar pengguna. Ketika pengguna memasuki domain situs web dan ingin mengaksesnya, HTTP menyediakan akses. HTTP terhubung ke server domain dan meminta HTML situs, yaitu kode yang menyusun dan menampilkan desain halaman. Selanjutnya yaitu Telnet. Telnet dirancang untuk konektivitas jarak jauh dan membuat sambungan antar titik akhir jarak jauh dan mesin host untuk mengaktifkan sesi jarak jauh. Telnet meminta pengguna di titik akhir jarak jauh untuk masuk setelah pengguna diautentifikasi. Telnet memberikan akses ke sumber daya jaringan dan data pada protokol host. Selanjutnya yaitu Transmission Control Protocol atau TCP. TCP adalah bagian lain dari TCP atau IP yang mengatur perangkat secara berurutan sehingga IP dapat mengirimkannya. Secara khusus TCP memori masing-masing paket karena IP dapat mengirimkan paket ke tujuannya melalui rute yang berbeda dan membuatnya tidak berurutan, sehingga TCP mengubahnya sebelum IP mengirimkan paket. Yang terakhir yaitu User Datagram Protocol atau UDP. UDP merupakan alternatif dari TCP yang juga bekerja dengan IP untuk mengirimkan data yang sensitif terhadap waktu. UDP memungkinkan transmisi data latensi rendah antara aplikasi internet sehingga ideal untuk VoIP atau kebutuhan audio dan video lainnya. Bahasan yang terakhir yaitu Reserved Port. Pada range 0 sampai 1023 merupakan port standar atau protokol umum yang sudah ditetapkan oleh IANA, Internet Assigned Number Authority. Hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account.
selanjutnya yaitu range 1024 sampai 49.151. Dapat diakses oleh program dengan program. Aplikasi yang digunakan oleh users account biasa. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata atau pembahasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.